Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan saya Muhammad Akbar Ardiansyah, NIM 195211314 dari kelas MBS 7E. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya di bisnis retail Alfamart. Langsung saja kita menuju pembahasannya. Cekidot. Oke, langsung saja ke PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang berbisnis dengan nama Alfamart. Alfamart adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Awalnya PT Sumber Alvaria Trijaya yang didirikan di tahun 1989 ini dimiliki oleh perusahaan rokok HM Sampurna yang pernah tercatat memiliki 17% sahamnya. Bisnis utamanya pun bukan minimarket seperti saat ini, melainkan distribusi produk-produk rokok Sampurna. Dalam perkembangannya, perusahaan ini juga memiliki anak usaha seperti PT Alfa Retalindo yang mengelola bisnis swalayan bernama Alfa Supermarket. Sebagai bagian pengembangan usaha retail Alfa Retalindo, pada tanggal 27 Juli 1999 didirikan PT Alfa Mitramat Utama yang 51% kepemilikannya dipegang perusahaan tersebut. Alfa Mitramat Utama bergerak di bisnis minimarket dengan merek Alfa Minimart yang gerai pertamanya berlokasi di Karawaci, Tangerang. Alfa Retalindo dan Alfa Mitramat sendiri dirintis Sampurna bersama dengan Joko Susanto, seorang pedagang dan distributor rokok Sampurna yang belakangan menjadi eksekutif di raksasa rokok tersebut. Sehingga perilaku konsumen dalam bisnis retail Alfamart. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi tentang individu dan organisasi, serta bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk. Bagian dari riset pasar ini bertujuan memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen. Kotler mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pertama, variabel budaya tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen untuk belanja pada Alfamart. Faktor budaya dalam masyarakat tidak memberikan kontribusi bagi konsumen untuk menimbulkan minat belanja di Alfamart. Sebaliknya, minat belanja konsumen dapat dipengaruhi melalui adanya varian barang yang dijual lengkap, lebih menghemat waktu dalam proses pembelian, mudah memilih jenis produk sesuai kebutuhan. Untuk indikator belanja di Alfamart karena sesuai dengan gaya hidup saat ini, hal ini konsumen memberikan nilai kurang baik. Artinya konsumen melakukan pembelian di Alfamart bukan sebagai bentuk gaya hidup, melainkan karena manfaat yang telah dirasakannya. Yang kedua, variabel sosial tidak dapat dijadikan sebagai variabel penentu yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk belanja pada Alfamart. Ketiga, variabel pribadi memberikan pengaruh terhadap minat konsumen untuk melakukan belanja di Alfamart. Artinya semakin baik variabel pribadi mempengaruhi keputusan konsumen belanja di Alfamart, menunjukkan bahwa belanja di Alfamart sesuai gaya hidup yang lebih praktis, terdorong oleh gaya hidup keluarga dan mencerminkan status sosial. Yang keempat, faktor psikologis memberikan pengaruh terhadap minat konsumen untuk melakukan belanja di Alfamart. Artinya semakin baik variabel psikologis mempengaruhi keputusan konsumen belanja di Alfamart, menunjukkan bahwa belanja di Alfamart sesuai membuktikan produk yang dijual aman untuk dikonsumsi, kenyamanan saat berbelanja, dan sebagai pilihan yang tepat untuk belanja. Selanjutnya, aspek pemasaran dalam bisnis retail Alfamart.
Manajemen pemasaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi pemasaran terdiri dari unsur pemasaran yang terpadu, yaitu 4P, produk, price, place, dan promo, yang selalu berkembang sejalan dengan gerak perusahaan dan perubahan pemasarannya serta perubahan perilaku konsumen. Beberapa strategi pemasaran yang diterapkan Alfamart dalam jangka pendek antara lain: pertama, harga heboh, yaitu promosi mingguan yang memberikan harga sangat murah untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, super hemat, yaitu leaflet edisi 2 minggu yang mempromosikan produk-produk dengan harga hemat sebagai panduan untuk konsumen belanja hemat. Yang ketiga, promosi bulan ini, yaitu promosi bulanan atas produk tertentu dalam bentuk pemberian hadiah langsung atau potongan harga. Untuk strategi jangka panjang, Alfamart menerapkan berbagai program yang berkaitan dengan loyalitas konsumen serta pembentukan komunitas. Dalam upaya peningkatan brand image sampai ke tingkat dunia, Alfamart berhasil menjadi office event tour Piala Dunia 2010 dengan menyisihkan retail besar di Indonesia. Dengan terpilihnya Alfamart sebagai EOS oleh Global Brands Group, maka Alfamart menjadi gerai resmi yang menjual produk Piala Dunia 2010 serta berhak menggunakan logo dan atribut Piala Dunia 2010 pada setiap kegiatan promosi Indonesia. Selanjutnya, cara menentukan lokasi bisnis retail Alfamart. Yang pertama, analisis benda-benda penunjang, terdiri dari 1. Terdapat 6 CCTV yang tersebar di berbagai sudut ruangan. 2. Terdapat 2 TV LCD di mana yang satu berfungsi sebagai CCTV dan yang satu lagi digunakan untuk promo produk. Yang ketiga, terdapat 2 tempat sampah di mana yang satu berada di samping mesin ATM dan satu lagi berada di area kasir yang digunakan untuk kepentingan kasir. Keempat, terdapat 4 buah AC yang diletakkan secara tersebar di seluruh bagian ruangan agar udara terasa sejuk dan membuat konsumen nyaman. 5. Terdapat 46 lampu neon. Keenam, terdapat 2 buah komputer pada area kasir. 7. Terdapat 2 buah mesin ATM, yakni BCA dan Mandiri. Untuk yang kedua, analisis rak terdiri dari 1. Terdapat 1 buah rak majalah tingkat 4, 2 rak yang lebih tinggi. 3. Terdapat 2 rak roti tingkat 7. 4. Terdapat 5 refrigerator horizontal untuk es. 5. Terdapat 1 buah kulkas dari Coca-Cola Company. 6. Di sepanjang sisi lorong yang sama, tidak ada jarak antara rak, semuanya berdempetan. 7. Lebar sebuah lorong sekitar 90-120 cm. Untuk yang ketiga, analisis produk. Yang pertama, menurut pegawai Alfamart, tata letak produk sering diubah. Kedua, bir dalam kemasan botol kaca ditaruh paling bawah. 3. Produk yang margin yang lebih tinggi ditaruh di ketinggian mata konsumen. 4. Minuman adalah produk yang paling banyak ditemukan pada Alfamart cabang ini. 5. Terdapat 2 produk merek toko Alfamart, yaitu snack tradisional dan gula. 6. Umumnya produk makanan dikelompokkan dengan produk makanan. 7. Terdapat pengelompokan barang-barang yang sejenis di satu area. 8. Selain pengelompokan barang yang sejenis, ada juga yang tidak sejenis. 9. Area kasir akan dilalui oleh semua konsumen dan konsumen seringkali harus mengantri sehingga konsumen akan melihat produk yang dipajang di situ.
Yang terakhir, selain ujung lorong dan area kasir, masih ada sejumlah posisi strategis dalam Alfamart. Untuk yang analisis alat bantu promosi, yang pertama sejumlah produk bermerek tertentu memasang papan yang besar di atas rak tempatnya. 2. Supplier yang memberikan promo seperti beli satu gratis satu. 3. Supplier juga bisa memasang spanduk tertentu mengenai harga produknya. 4. Alfamart juga memasang beberapa informasi seputar undian berhadiah dan promo-promo lainnya. Untuk yang kelima, analisis lain-lain. Pertama, terdapat area lapangan parkir yang luas. 2. Terdapat sejumlah penjual makanan, nasi goreng, bakso, soto, dan lain sebagainya. 3. Terdapat kotak sumbangan yang ditaruh persis di samping pintu keluar. 4. Terdapat genset untuk berjaga-jaga kalau terjadi mati listrik. 5. Terdapat sebuah ruangan di lantai 1 yang berfungsi untuk taruh dus kosong atau tempat rehat sejenak bagi para pekerja. 6. Terdapat sebuah gudang di lantai 2. 7. Terdapat latar belakang suara radio yang sesekali mengalunkan musik sehingga membuat pengalaman berbelanja menjadi sedikit lebih menyenangkan. Kemudian untuk Customer Relationship Management Alfamart atau CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Secara khusus, CRM berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya. Yang pertama, manfaat. Manfaat yang didapat oleh perusahaan yang menerapkan konsep CRM adalah menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, menjual produk yang dibutuhkan pelanggan, menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan lebih cepat. 2. Penerapan. Seperti yang diketahui saat kita sedang di Alfamart, ketika kita pertama kali membuka pintu masuk, pelanggan sudah disambut dengan salam yang khas dari pusat perbelanjaan Alfamart ini. Contohnya, selamat datang di Alfamart, selamat berbelanja. Salam seperti itulah yang dilakukan di sana, mulai dari kasir dan juga pramuniaganya, disertai pula dengan senyuman yang manis. Kedua, setiap tahun Alfamart membagikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di sekitar toko Alfamart. Tahun 2009, beasiswa diberikan kepada 1.300 siswa di 260 sekolah dasar yang ada di Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Untuk ketiga, Alfamart hadir di Kidzania, Pacific Place, Jakarta. 4. Festival Vokal Grup Alfamart merupakan inisiatif Alfamart untuk memfasilitasi talenta kaum muda Indonesia yang berbakat dalam dunia tarik suara, khususnya vokal group. Yang kelima, Alfamart berkomitmen terhadap lingkungan dengan digunakannya plastik ramah lingkungan oxidegradable untuk seluruh jaringan tokonya. Selanjutnya, pengelolaan dan penetapan harga Alfamart. Dalam hal ini, strategi penetapan harga yang dilakukan Alfamart dengan menentukan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang tersebut, juga menawarkan harga yang dapat bersaing dengan perusahaan retail lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Alfamart sering memberikan diskon terhadap barang-barang tertentu, dan juga dalam waktu yang telah ditentukan. Penetapan diskon seperti ini dilakukan agar Alfamart dapat terus bersaing dengan perusahaan retail lainnya di luar sana yang juga menawarkan diskon pada produk-produknya. Alfamart juga memiliki member card yang bernama Alfamart Card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Alfamart Card ini memiliki fungsi untuk member Alfamart jika berbelanja menggunakan Alfamart Card akan mendapatkan diskon khusus untuk beberapa produk. Selain mendapatkan diskon dengan berbelanja di Alfamart, Alfamart Card ini juga dapat berfungsi sebagai pembayaran tol, SPBU, juga beberapa pembayaran yang dapat dilakukan dengan e-money. Kesimpulan dari observasi di Alfamart ini, yang pertama, minimarket Alfamart termasuk dalam jenis tata letak atau tata ruang toko eceran. Yang kedua, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tata letak toko eceran, yaitu 1. Menempatkan barang-barang
yang high draw di bagian pinggiran toko, jadi kita cenderung menemukan produk susu pada satu sisi supermarket dan roti beserta kue di sisi lainnya. 2. Menggunakan lokasi-lokasi utama bagi barang-barang bernilai tinggi dan margin tinggi. 3. Mendistribusikan apa yang dikenal pedagang sebagai kekuatan barang. 4. Menggunakan lokasi ujung jendela karena memiliki angka pemajangan yang tinggi. 5. Mengungkapkan misi toko dengan secara hati-hati menyeleksi posisi department lead of. Contoh, jika makanan pilihan adalah bagian dari misi supermarket, letakkan produk roti di bagian depan guna menarik pelanggan berorientasi kenyamanan. Demikianlah penjelasan dari saya tentang observasi dari bisnis retail Alfamart. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.